Dari Gereja Toraja Jemaat Warakas kelas 10 Jawa, kami mengucapkan shalom dan salam jumpa. Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh berjumpa dalam bersehati dalam doa, bersama-sama menaikkan pujian syukur dan doa kita, harapan dan kerinduan kita, terlebih juga bahwa kita akan menerima siraman akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk mengarahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Untuk segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Malam ini kami bersekutu. Malam ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami, kuatkanlah kami semua, agar kiranya kebenaran-kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bahagian kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahagian kita malam ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita boleh mendengar, kita boleh membaca, kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan berbahagialah juga setiap orang yang melakukannya. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memandang masalah dari sudut pandang Allah adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Memandang masalah dari sudut pandang Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda-beda untuk dapat menyikapi sebuah keadaan, sebuah situasi, apalagi persoalan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tergantung kita mau menilai itu dari sudut pandang mana. Tentunya masing-masing kita punya dasar, punya penilaian tersendiri. Namun persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi situasi itu. Setelah kita menyikapinya, tentu ini tidak kalah pentingnya daripada bahwa sekedar hanya menyikapi, namun tidak bertindak apa-apa sama sekali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita malam ini mempersaksikan kepada kita sebuah pengalaman kehidupan bangsa Israel. Terlebih khusus, 12 orang pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah sudah sejak lama kepada bangsa Israel. 40 hari dikatakan pembacaan kita. Mereka menyaksikan, mereka mempelajari tentang keadaan, tentang situasi tanah perjanjian itu. Setelah 40 hari, mereka kembali menyampaikan kepada Musa dan Harun, kepada seluruh bangsa Israel, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Memang mereka sungguh terkagum-kagum dengan tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Namun saudara-saudara, 12 pengintai ini ternyata memiliki sudut pandang, sikap yang berbeda di dalam melihat keadaan yang ada di tanah Kanaan ketika mereka mengintai tanah perjanjian itu. 10 orang mengatakan tentang memang keadaan-keadaan yang mereka lihat. Namun, ada rasa pesimis, ada rasa gentar, ada rasa takut di dalam mereka. Mau mengambil sikap, bertindak untuk memasuki tanah perjanjian itu. Seakan-akan mereka mau mengatakan, kita tidak bisa sama sekali memasuki tanah perjanjian itu. Namun saudara-saudara, 2 pengintai yang lain yang kita ketahui yaitu Yosua dan Kaleb justru memiliki pandangan yang berbeda. Pada satu pihak, mereka memang realistis dengan keadaan tentang keadaan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Sudah ada orang di dalamnya.
tanahnya subur. Namun ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai ini, apa yang mereka sampaikan kepada Musa dan Harun, kepada orang banyak, mereka justru sebaliknya tetap memiliki rasa optimis. Mereka yakin bahwa mereka bisa, atau kita bisa, memasuki tanah perjanjian itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 12 pengintai yang sama ini melihat keadaan tentang tanah Kanaan, tapi sudut pandang mereka menyikapi itu sangat berbeda. Sekali lagi, 10 orang sangat pesimis, namun 2 orang sungguh optimis. Ini kalau di voting, tentunya 2 orang ini akan dikalah. Namun mereka tetap meyakini bahwa yang menjanjikan tanah itu bukan manusia. Allah lah yang menjanjikan itu, dan itu sudah sejak lama. Bahwa tanah inilah yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan Yosua dan Kaleb adalah keyakinan yang sungguh-sungguh didasari tentang pertolongan Tuhan bagi mereka dan bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan yang menjanjikan tanah ini, maka tanah ini akan betul-betul milik pusaka bagi bangsa Israel. Sekalipun ada orang lain, suku lain di dalamnya, tapi Allah lah yang menjanjikan itu kepada bangsa Israel, dan Allah pasti menjamin bahwa Ia memberikan tanah ini kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memandang situasi hidup dan kehidupan kita setiap hari? Dengan sudut pandang mana kita memandang itu semua? Apakah dari sudut pandang kita sebagai manusia, dengan berbagai logika dan akal kita, pengetahuan kita, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan? Pada satu sisi, mungkin ini bisa dibenarkan. Dengan kata lain, kita patut berpikir dan menimbangkan banyak hal untuk menyikapi semua keadaan itu. Namun satu hal yang prinsip dalam kehidupan kita adalah, apakah sudut pandang Allah itu menjadi bagian kita? Bagaimana kita melihat keadaan-keadaan dalam kehidupan kita dengan sebuah keyakinan yang sungguh bahwa penyertaan Allah, kekuatan dan hikmat yang daripada Allah akan memampukan kita untuk dapat menyikapi semua keadaan itu dengan baik menurut mau dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan itu, maka Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau Tuhan menyertai dan memelihara kita, maka yakin dan percayalah, pemeliharaannya itu kekal dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah dinyatakan bagi kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Inilah yang membuat kita hendaknya yakin dan percaya bahwa perjalanan-perjalanan kehidupan yang kita jalani setiap hari dengan berbagai dinamika persoalan, pergumulan, dan perjuangan-perjuangan kita, mari kita tetap memandang semuanya itu dari sudut pandang Allah. Apa mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dalam situasi ini? Yakin dan percaya, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan menggenapi janjinya itu dalam kehidupan kita. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan lewat PKJ 244. Sejenak aku menoleh pada bait yang kedua.
sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita satu di dalam doa syukur, doa keluarga malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk malam ini, untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Kiranya perjalanan hidup dan kehidupan kami ini adalah perjalanan di mana kami dapat memandang segala situasi dari sudut pandang Allah. Sehingga ya Tuhan, selalu ada keyakinan, selalu ada pengharapan bahwa Tuhan, Engkau selalu dan senantiasa menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini juga kami mau mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Berkati kami dalam kehidupan pribadi, berkati kami dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kami masing-masing. Mohon hikmat, kekuatan, dan pemeliharaan bagi kami ya Tuhan. Juga kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan di rumah. Baik kami di tengah-tengah kehidupan sebagai jemaat Warakas, maupun bagi kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, yang pada malam hari ini juga bersehati di dalam doa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon tuntunan, kekuatan, dan anugerah pengharapan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini. Tuhan berkati kami, lindungi dan peliharakan kami. Berikan hikmat dan kekuatan kepada bangsa Indonesia, bahkan kepada masyarakat dunia. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan bagi pemerintah kami, bagi seluruh tenaga medis, dan juga aparat TNI dan Polri, serta para relawan, agar kami sungguh-sungguh dapat semakin meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini masih dirawat di rumah sakit oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Mohon pemulihannya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan waktu istirahat malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami. Angkatlah segala kelemahan-kelemahan dan keletihan yang ada pada kami setelah seharian kami beraktivitas. Lindungi kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kami mengucapkan selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.